Apa sih? Jadi kita hari ini mau ngobrolin soal relationship. Iya. Tapi ya, kan gue termasuk orang yang menikahnya tuh telat. Gue menikah pada usia 35 tahun. Kalau dulu tuh kayaknya, ya ampun udah tua banget gak kawin-kawin. Kalau sekarang tuh kayaknya banyak teman-teman gue yang memang memutuskan untuk menjalani hidup sebagai single lady, all single lady. Jadi emang udah komitmen nggak mau kawin gitu, karena memang udah ada yang usianya 45, ada yang usianya 46 dan belum menemukan jodoh. Jadi dia bilang dapat syukur, enggak ya udah, I'm happy with it. Temen gue juga masih banyak kok yang belum menikah lah gitu ya sampai sekarang. Atau single tuh termasuk ini nggak sih yang pernah menikah gitu terus misalnya cerai terus nggak mau nikah lagi gitu? Nah, itu bisa juga sih. Nah, itu ada juga gue. Ya, rata-rata ya itu sebenarnya pilihan sih. Karena perempuan-perempuan di usia 40 tahun ke atas tuh ya itu either mereka sudah confirm, yakin, menetapkan diri bahwa mereka nggak mau kawin, atau ya itu sudah pernah menikah tapi mereka bercerai. Dan sebenarnya untuk misalnya kayak sahabat saya punya sahabat, betul sudah punya anak. Susah gitu cari pasangan lagi untuk jadi suami kedua atau kawin menikah lagi karena anak gue udah segini, belum tentu ada pria yang mau ngawinin gue karena gue udah banyak bentuknya. Dia bilang ya macam-macam sih ya masalahnya perempuan usia 40-an nih gitu. Kan lu dulu menikah umur 30-an lah gitu ya. Itu tuh dulu ada ini nggak sih, ada perasaan-perasaan gimana gitu. Soalnya kan kalau gue enggak ya, secara kan gue ya kayaknya standar banget gitu loh. Sekolah, kelar, kerja bentar, nikah gitu. Kayak ya udahlah gitu ya, nggak ada yang sempet nyinyirin gue nggak nikah-nikah gitu. Iya bener, kalau lu tuh emang menikah di usia golden age ya, emang usia yang pas untuk menikah. Nah, kalau gue tuh kebetulan juga pada waktu itu menikah usia 35, sebenarnya sih gue pribadi nggak masalah. Cuman akhirnya karena memang tekanan-tekanan sosial, terus dari keluarga juga, apalagi kalau misalnya kita lagi acara-acara keluarga, ini sebenarnya klise ya, sering dijadiin bercandaan, but then it happens to me at that time gitu, bahwa ya waktu itu yang belum kawin, udah punya pacar belum, udah punya pasangan belum, jadi lama-lama akhirnya kepikiran juga gitu, apa iya nih gue bakal nggak kawin pada waktu itu. Cuman ya akhirnya seiring berjalannya waktu ketemu dengan jodoh saya dan akhirnya menikah dan punya anak. Itu sih dibawa santai sih, walaupun waktu itu sempat kepikiran juga gitu. Iya, soalnya kan kalau gue dulu, padahal ya gue sendiri itu tuh bukan yang gue harus nikah, harus ini, itu enggak gitu. Biasanya gue memberikan target-target untuk hidup gue tuh lebih banyak yang urusannya kerjaan sama yang pribadi gitulah. Misalnya, nanti 5 tahun lagi udah kepengen punya ini, nanti pensiun pengennya di mana kayak gitu ya. Tapi sebetulnya waktu itu tuh menikah itu tuh nggak termasuk target-target itu gitu. Cuman kok ya kebetulan pas gue lagi sekolah, kayak standar banget lah hidup gue gitu ya. Lagi sekolah, ketemu pacar, nikah, ya udah gitu kan. Pada waktu itu at that time lu emang nggak punya rencana ya udah lu jalanin, lu ketemu akhirnya ya udah menikah gitu kan. Iya, gue mah santai kayaknya kalau kayak gitu mah. Ketemu ya nikah gitu kan, kebetulan ya cocok gitu. 20 tahun gue bulan depan. Iya menikah. Udah lama ya, Bo? Udah 20 iya, tahun. Bo. Terus di bawah santai, gitu di bawah santai kok. Pada akhirnya gue punya anak tuh, gue mikir yang, gue kawin juga, punya anak. Padahal. Jadi ya udah juga gitu. Nah, coba happy-an mana orang yang nikah yang berkeluarga atau yang enggak, yang single? Temen gue yang masih single tuh happy-happy aja sih. Dan gue pernah tanya, lu pernah ngerasa kesepian nggak? Terus kalau lagi ngumpul sama kita nih, kita ngumpul sama anak-anak juga, sama family, sama keluarga, dia sendirian. Terus gue tanya, lu ngerasa ada sesuatu yang hilang nggak? Dia bilang, enggak tuh. Gue asik-asik aja, nggak tau whether dia in denial atau memang dia sudah menerima itu, tapi gue lihat sih, she is fine gitu with single life and she lives her life dengan dengan kebahagiaannya dia sendiri. Seru sih.
gitu. Jadi kalau dibilang lebih bahagiaan mana, ya ada bahagianya masing-masing kali ya dia. Gue nggak bisa jawab itu sih. Mungkin yang nonton YouTube tahu kali ya lebih bahagia yang mana. Nggak, kayak selalu sebenarnya rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Makanya. Gue inget tuh selalu kita juga kalau misalnya ada orang yang lagi excited banget mau nikah gitu ya. Sekarang kita udah nikah lama tuh yang agak-agak saling memandangkan gini. Happy bener mau nikah gitu. Dia belum tahu ya abis kawin masalahnya apa yang terjadi. Sebenarnya nih kalau ngomong mana yang lebih happy, penelitiannya ya bilang bahwa orang menikah itu lebih bahagia. Betul. Kalau pernikahannya bahagia. Oh banget gak sih? Maksudnya kan gak bikin penelitian orang juga tahu ya gitu kan. Iya, itu yang neliti siapa ya, Dek? Iya, jadi sebenarnya kayaknya artinya tuh gini, pada kalau kita punya companion, ya, itu hidup kita akan lebih happy dibanding single gitu. Tapi makanya syaratnya adalah pernikahan itu harus bahagia. Nah, kalau misalnya kita menikah tapi tidak bahagia, itu tuh memang yang gak enak banget gitu. Oke, langsung mikir. Jadi kalau misalnya gue boleh memberikan dua sisi gitu ya, kalau mau nikah kita harus usaha untuk membuat pernikahan kita tuh bahagia. Ini barusan gue baru ngobrol lah sama suami gue lah gitu ya, tentang ada yang misalnya rumah tangganya lagi berantakan, anaknya yang kena akibat kayak gitu-gitu ya. Terus gue komentar gini, iya sih kalau menikah itu kan butuh usaha keras dari dua belah pihak dan niat yang kuat juga dari dua belah pihak untuk mempertahankan gitu kan. Dan mempertahankannya yang baik, bukan ya udahlah sekedaran gitu ya. Yang penting nggak pisah tapi nggak akur, atau misalnya tapi cuek-cuekan, kan itu juga sebenarnya nggak bagus gitu. Jadi usahanya memang lumayan gitu kan. Nah kalau mau single tapi happy, itu kitanya harus punya pencapaian juga. Betul. Jadi kayak tadi yang gue bilang itu, kita ini harus konten sama hidupnya kita ngerasa kita punya sesuatu, entah misalnya pekerjaan kita, karir kita, atau misalnya kontribusi kita terhadap masyarakat gitu ya. Dan kita karena kan tetap aja tuh ada kebutuhan untuk kedekatan. Jadi misalnya kita bisa deket sama ponakan-ponakan gitu kan, atau misalnya kita punya sahabat yang berkeluarga, terus kita juga deket sama anak-anaknya gitulah. Jadi ada ikatan keluarga gitu tetap gitu ya, dengan dengan saudara kita atau misalnya dengan teman gitu, punya sekelompok teman, misalnya ada yang tempat liburan bareng gitu. Jadi sebenarnya intinya sih kalau menurut gue bukannya menikah atau nggak menikah, tapi kitanya punya companionship, atau punya ngerasa punya companion atau enggak gitu. Betul, jadi memang sebenarnya untuk teman-teman kita nih, perempuan-perempuan umur 40 tahun ke atas yang memang pada saat ini mungkin belum menemukan pasangan hidup dan menikah, sebenarnya itu juga menikah tuh istilahnya lebih tepat itu tadi companionship ya. Dan companionship itu sendiri sebenarnya bukan melulu hanya lawan jenis pria. Tapi kan bisa juga tadi yang kayak lu bilang tadi, bahwa itu keponakan-keponakan, mungkin kakak adik kita, keluarga kita, sahabat-sahabat, dan juga mungkin punya community yang bisa menyita perhatiannya dan juga tempat untuk menumpahkan itu tadi segala perasaan, kasih sayang, keringat, apa semuanya deh bisa dicurahkan di situ ya. Iya. Jadi ya memang jadi ya nggak harus salah satu juga gitu kan. Atau misalnya nih yang pernah menikah terus sekarang jadi single, entah karena bercerai atau misalnya pasangan kita meninggal, itu kan juga nggak ada kewajiban harus nikah lagi, nggak harus nikah lagi, enggak gitu kan. Tapi yang penting adalah kitanya dulu nih konten sama kita sendiri, terus kita nemu lagi yang oke atau enggak gitu. Kalau enggak ya ngapain juga gitu ya. Bener, iya. Tapi sebenarnya emang itu loh, kadang-kadang juga kita mungkin karena udah umur segini ya, untuk get to know a new person, get to know orang baru, get to know kayak mulai lagi dari awal itu kayaknya effortnya itu agak males ya nggak sih? Lagian umurnya emang udah lewat. Jadi sebenarnya umurnya tuh untuk kayak menggebu-gebu mau nikah itu tuh sebenarnya
itu tuh kayak di umur 19 sampai awal 20-an. Oh, 19 sampai 19 sampai awal 20-an, Bu. Umur segitu ternyata. Makanya kan banyak juga nih yang tiba-tiba nikah 22, 23 gitu kan. Jadi sampai 24, 25 itu memang keinginan orang untuk menikah tuh menggebu-gebu gitu. Mungkin juga tuh secara hormonal gitu ya. Kan mulai masuk ke masa dewasa muda yang memang tugas perkembangannya kalau menurut psikologi kan itu tuh membina hubungan yang intim dengan pasangan gitu kan. Punya pasangan lah gitu artinya. Nah, tapi begitu udah di atas 25, biasanya keinginan itu dia makin realistis gitu. Nah, nanti makin kesini memang keinginan itu tuh akan lebih keganti sama misalnya karir, pencapaian diri gitu kan, aktualisasi diri, atau ya tadi dia punya teman apa gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nih yang anak-anaknya yang udah gede-gede ya, kalau dia bisa, kita nggak pengen mereka nikah cepet-cepet gitu ya, biarkan mereka sibuk bekerja atau sekolah sampai umur 25-an gitu. Aman tuh. Benar, itu dia. Sebenarnya ini ya, masukan juga buat yang teman-teman kita usia 40 tahun ke atas yang anaknya udah mulai besar, karena kebetulan juga teman saya juga ada yang anaknya udah kuliah. I'm talking to you. Ada yang memang ada yang udah mulai bekerja juga, dan memang itu tadi sebenarnya kalau misalnya emang anaknya nggak mau menikah muda, disibukkanlah dengan suruh kerja kek, suruh ngapain kek, kuliah sekolah kayak S2 kayak apa kayak bikin sibuk. Jalan-jalan nah, itu dulu tips tuh. Biar karena bener. anak-anak kita nih kalau misalnya untuk pernikahan, nah sebenarnya kenapa orang kalau menikah itu harus bagus pernikahannya, karena kan biasanya itu tuh jadi kayak lingkaran setan aja gitu loh. Kalau orang tuanya pernikahannya itu kurang bagus kan itu jadi contoh buat anaknya kan. Benar. Jadi kayak kita memberikan contoh yang nggak bagus gitu. Terus gimana pun juga anak-anak tuh juga harus dikasih realitasnya kan, bahwa kalau dia nikah baru kerja kayak gitu itu kan repot ya. Maksudnya gue kan repot banget loh, kitanya masih muda, kita juga masih pengen main, kita karir baru mulai. Terus berarti kan kita ya kecuali kita udah dikasih rumah, mobil, sitter sama orang tua gitu ya, lain. Tapi kan kalau misalnya kita harus usaha sendiri, bayar kayak gitu kan mahal juga tuh. Bener. Gitu. Terus dan nikah awal belum menyesuaikan sama pasangan, belum tiba-tiba punya anak kecil, itu tuh juga stresnya kan banyak gitu. Nah itu yang kita juga harus, iya kan, yang kita harus tahu juga gitu ke anak kita kalau misalnya dia mau memikirkan untuk menikah, bukan nakut-nakutin, cuma ngasih tahu realitasnya aja. Iya, realitanya itu benar. Jadi memang banyak sekali yang mesti kita jalankan. Jadi menikah tuh sebenarnya bukan akhir dari tujuan, tapi itu adalah awal sebuah hidup baru. Awal perjuangan. Dimana itu juga ya, ya itu tadi kayak yang lu bilang, bahwa sebenarnya banyak sekali persiapan, kematangan diri sendiri, dan juga itu tadi, karena kalau misalnya kita egois terus akan memberikan contoh pernikahan yang gak bagus buat anak-anaknya ya. Betul. Jadi itu tadi semangat buat teman-teman kita yang pernikahannya masih utuh. Jadi sebenarnya banyak yang masih terus diperjuangkan karena umur masih 40 tahun ya. Masih ada berapa sih orang Indonesia rata-rata? Ini bukan anggotin yang meninggal usia berapa sih? 70-80 ya? 70-an lah. Iya, 40, 50, 60 tahun. 30 tahun ya, tenang. Harus persiapan 30 tahun hidup bersama. Dan yang single jangan berkecil hati, karena memang itu saya yakin untuk umur-umur kapan kayak kita gitu, keputusan untuk hidup sendiri itu juga sebuah keputusan yang matang ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ke topik yang menarik, yaitu tadi ya, teman-teman lu suruh pada subscribe dan like ya. Kalau misalnya ada yang mau usulin kita mau topik apa, itu bagus banget tuh. Topik apa, kita mesti ngobrolin apa seputar atau masalah perempuan-perempuan usia 40 tahun ke atas, women after 40. Silakan deh. Thank you, Di. See you. Thank you. Bye.